Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kang Puji dan semua teman-teman sahabat PMJ yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ribon kabari, pilek? Sehat? Itu heran. Sekali lagi musim batuk, pilek. Iya kan? Ada yang batuk, ada yang pilek, demam, meriang. Saya dapat laporan dari teman-teman itu. Malah podo tes PCR suwet kurang pekok jenenge. Hasilnya malah positif. Maksud saya positif. Kepiye tadi? Sakit itu sudah dinikmati di rumah, minum madu atau apa gitu ya, PO2. Sehat insyaallah. Malah tes PCR ini gawe masalah. Ya Allah. Para jamaah semua yang dicintai Allah, alhamdulillah kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Amin. Semua yang hadir diselamatkan Allah. Amin. Dilindungi oleh Allah. Amin. Ustaz Kananan berlibur masih belum keluar. Kita doakan dimudahkan ikhtiar kita untuk membantu. Baik. Kita berdoa untuk Ustaz Nanang atau Kang Nanang. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah selamatkan beliau dan keluarganya ya dari kezaliman orang-orang yang zalim. Al-Fatihah. Memang kalau terjun di dunia dakwah sebagai aktivis dakwah itu berat. Dicaci, dihina, terus difitnah, itu lalapan sehari-hari. Itu lalapan tiap hari. Itu sudah biasa. Makanya sedikit yang menempuh jalan itu sedikit. Karena jalannya itu tidak enak, jalannya pahit. Dan dari dulu ila yaumil qiyamah, semua yang berjuang amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada yang tidak dapat cobaan dari Allah. Pasti dapat cobaan dari Allah. Saya bacakan tafsir ya dari ayat Al-Qur'an, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Rasulullah SAW ketika menjelaskan, mentafsirkan kisah itu, qutila ashabul ukhdud, matilah, celakalah kata Allah orang yang telah menggali parit an-nari dzatil waqud. Paritnya itu dikasih api. Untuk siapa? Menyiksa orang-orang yang wahum alama yaf'aluna bil mu'minina syuhud, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqamu minhum illa ayyumina billahil azizil hamid. Mereka itu disiksa, ditangkepi bukan karena apa-apa, melainkan karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gara-gara beriman, enggak disukai. Kisahnya itu Rasul menjelaskan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini pelajaran kisah ini yang Rasulullah sampaikan, ini saya ambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini untuk pelajaran besok. Kalau kita menghadapi dikepung sama Densus 88, ambil cara ini. Ambil cara ini. Maka ojo ngantuk. Rugi nanti kalau ngantuk. Imam Ahmad meriwayatkan dari Syuhaib bahwa Rasulullah bercerita, dahulu kata Nabi, sebelum masa kalian ini, ada seorang raja yang punya seorang penyihir yang sudah tua. Penyihir itu bilang kepada raja, wahai raja, saya ini sudah tua, kayak tulis mati aku ini. Kata penyihirnya, tolong carikan seorang pemuda yang bisa tak ajari untuk sihir, agar dapat meneruskan profesiku ini sebagai penyihir istana. Kata raja, baik, dicarikan anak muda. Lalu anak muda itu
diperintahkan untuk belajar ke tukang sihir itu, dapat beasiswa. Beasiswa belajar sihir, dapat beasiswa dari istana. Nah, jarak antara istana ke tempatnya tukang sihir, di tengah-tengah itu ada rumahnya ahli ibadah, seorang pendeta. Ketika anak muda itu di tengah jalan, mampir di tempat pendeta, mendengarkan nasihatnya pendeta, mendengarkan apa yang dikatakan pendeta, anak muda ini tertarik dengan pendeta itu, lalu belajar agama kepada pendeta itu. Setelah dia belajar, meneruskan perjalanan ke tukang sihir. Sampai di tempat tukang sihir, dipukul anak muda ini karena terlambat datang. Maka otomatis belajarnya terlambat, pulang ke rumah juga terlambat, dipukuli sama keluarganya. Akhirnya besok laporan ke pendeta itu lagi. Kata pendeta, supaya kamu gak dipukul, bilang kalau kamu sampai ke tempat penyihir, bilang yang bikin saya terlambat urusan di rumah, keluarga saya yang menahan. Ketika kamu sampai rumah mau dipukul, bilang tukang sihir belajari urung rampung, agak hari ini ada jam pelajaran tambahan ekstrakurikuler. Jadi itu yang bikin saya terlambat. Baik. Terus ini belajar anak muda ini sama pendeta tadi, belajar sihir, belajar pendeta. Sampai satu ketika di perjalanan, di jalan itu menemukan hewan buas. Hewan itu ganas, besar, sehingga orang-orang tidak berani lewat jalan itu. Semua orang tertahan, tidak ada yang berani lewat jalan itu. Lalu anak muda itu berkata dalam hati, ini kesempatan saya untuk membuktikan yang benar ajaran pendeta atau ajaran tukang sihir. Dia ngambil batu. Lalu dia berkata, ya Allah, jikalau yang benar adalah ajaran sang pendeta, maka matikanlah hewan itu. Ngambil batu, sekali lempar, letak, kena hewan itu, langsung geledak, mati. Anak ini langsung viral di YouTube, Instagram, pokoknya viral anak ini. Semua orang pada lihat anak muda ini, oh hebat anak muda ini. Siapa anak muda ini? Hebat sekali. Orang gak ada yang berani menyalahkan. Entah itu hewannya beruang, atau harimau, atau singa, atau gorila, atau apa gak tahu. Pokoknya hewan besar, buas dan ganas. Lalu anak muda ini semakin bertambah kesaktiannya. Ada anak yang masih kecil, dari bayi itu buta. Orang itu dari bayi buta sampai besar, disembuhkan matanya, diobati sembuh. Orang sakit kusta, korengan sekujur tubuh, diusap sembuh. Semakin viral, semakin naik daun. Ngobatinya pinter dia, luar biasa. Dengan caranya Allah. Orang yang gak kon ngantri, gak gelas celuki waktu, lewat. Tapi ponari sweat. Itu insya Allah. Semakin terkenal anak muda ini, semakin viral kata Rasulullah, hingga sampai terdengar ke penasehatnya raja. Jadi raja itu punya penasehat dan punya tukang sihir. Nah, penasehat ini matanya buta. Lalu dia membawa banyak hadiah menemui anak muda itu untuk menyembuhkan matanya. Wahai anak muda, aku mendengar kau sangat hebat, bisa menyembuhkan sakit-sakit macam-macam. Sembuhkanlah sakitku ini sambil ngasih hadiah ini. Ini hadiah, boleh kamu ambil. Kata anak muda itu, saya tidak bisa menyembuhkan kamu. Yang bisa menyembuhkan kamu adalah Allah. Siapa itu Allah? Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau engkau mau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan matamu. Pendeta yang penasehatnya tadi masuk Islam. Jadi beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Allah, lalu didoakan anak muda itu sembuh matanya. Tiba-tiba besok dia ke istana, jalan biasa, tidak pakai tongkat, duduk lunak jago. Heran langsung. Mari, kamu bisa melihat kok kamu? Iya Tuhan Raja, anak muda, seorang anak muda telah menyembuhkan dengan izin Allah, telah menyembuhkan saya. Siapa itu Allah? Tuhanku dan Tuhanmu. Loh, kamu punya Tuhan yang lain toh selain aku? Iya, marah, disiksa ini. Penasehatnya disiksa sampai akhirnya penasehat ini menunjukkan kepada anak muda tadi, ya, ditunjukkan kepada anak muda tadi. Padahal anak muda itu ketika dia berhasil memukul melempar batu kepada hewan tadi, dia laporan kepada pendeta yang ngajari dia ilmu agama. Pendeta tadi bilang gini, nah, kamu lebih hebat dari saya sekarang. Ilmumu lebih hebat dari saya. Mungkin karena takzimnya murid kepada guru sehingga dapat ilmu yang berkah dari Allah. Kamu lebih hebat dari saya. Milo, hati-hati. Besok kamu akan dapat ujian dari Allah.
Kalau kamu dapat ujian, jangan sebut nama saya, jangan ceritakan saya. Hati-hati loh, muridnya lebih pintar dari guru, bahaya. Milo ojo lebih pintar ketimbang Kang Puji. Nanti dapat ujian. Anak mudanya dapat ujian. Anak muda, makanya salah satu adab kan, depan guru itu tidak boleh gelar sejadah di depan guru. Tidak boleh. Maknanya apa? Ojo ketok ngalim ning ngarepe guru. Ojo ketok ahli ibadah di depan guru. Biasa aja. Kalau mau alim, mau rajin ibadah itu di belakang, jangan di depan guru. Depan guru harus biasa-biasa saja. Ojo ketok luwih ngungkuli ibadahnya guru, itu kurang adab. Lanjut. Nah, penasehat tadi nunjukkan, karena disiksa, ditunjukkanlah anak muda itu. Dipanggil anak muda itu. Hai anak muda, saya dengar engkau bisa menyembuhkan orang sakit begini-begini. Kata anak muda itu, saya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Tuhanku dan Tuhanmu, Robku dan Robmu. Siapa? Allah. Bukan aku atau Tuhan, bukan Allah. Ditawari sama raja, kamu mau pindah gak? Keluar dari agamamu? Tidak, saya tidak akan keluar. Saya akan tetap menyembah Allah. Maka disiksa, kata Rasulullah, anak muda itu. Anak itu disiksa sampai karena disiksa dipanggillah pendeta itu yang ngajari dia. Akhirnya keluar juga karena saking sakitnya disiksa. Gurunya, pendetanya dipanggil. Pendetanya disuruh keluar dari agamanya, tidak mau. Maka diletakkan geraji di antara belahan rambutnya. Digeraji sampai belah. Mati gurunya, pendetanya. Terus penasihatnya ditawari, kamu mau keluar dari agamamu? Tidak. Diletakkan geraji sampai dibelah. Kan ada hadisnya tuh. Zaman dulu kalian tuh ada orang yang mempertahankan agama sampai digeraji, disisir rambutnya pakai besi gitu. Itulah salah satu kisahnya dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Matilah penasehat, matilah pendeta, tinggallah anak muda itu. Karena ini masih anak muda, nggak tega dibelah. Lalu raja bilang ke prajurit, wahai prajurit, bawa dia ke puncak gunung. Kalau sudah di atas gunung, tawari dia mau keluar atau tidak dari agamanya. Kalau dia mau keluar dari agamanya, bawa pulang. Tapi kalau dia tetap kekeh dalam agamanya, lemparkan dari puncak gunung. Dibawa naik ke atas gunung. Sampai di atas gunung, kata Rasulullah SAW, anak muda itu ditawari gak mau keluar agamanya. Maka saat itu dia berdoa kepada Allah. Nah, doanya tak ceritakan nanti di akhir, tak ajari terakhir. Nah, doanya ketika ditangkap Densus 88. Dia baca doa ini, tiba-tiba gunungnya langsung bergoyang. Semua prajurit yang di atas gunung jatuh semua ke jurang. Dia yang selamat. Dan dia turun dari gunung, datang ke istana. Halo raja, apa kabar? Loh, masih hidup saya. Loh, kemana prajuritku? Mati kabeh. Semua sudah mati semua. Allah yang telah membinasakan mereka. Perintahkan lagi prajurit, wahai Densus 88, tangkapin anak muda ini. Bawa ke, naikkan perahu, bawa ke tengah laut yang dalam dan luas, lemparkan ke dalam laut. Dibawa naik perahu sampai di tengah laut, doa lagi kepada Allah dengan doa ini. Singkat doanya, kita akan kepada Allah. Penasaran tidak? Atau kita bahas bulan depan saja. Keburu ketangkep kabeh. Itu akhirnya di atas perahu anak muda itu berdoa, singkat doanya. Perahunya bergoyang, kena ombak, semua prajurit yang ada di perahu jatuh semua tenggelam. Anak muda ini malah selamat kembali. Lapor lagi pada raja, halo raja, saya selamat. Kemana prajurit-prajurit saya? Tenggelam semua, mungkin sudah dimakan ikan paus sama ikan hiu. Waduh, raja. Dia bilang, wahai raja, kamu tidak bisa bunuh saya kecuali engkau mengikuti perintah saya. Kata Rasulullah menjelaskan begitu. Apa perintahmu anak muda? Bawa saya ke tengah lapangan, kumpulkan semua orang-orang rakyatmu agar melihat pembunuhan saya. Salib saya, lalu panah saya dengan anak panah dari sarung anak panah saya ini. Lalu sebelum kau melemparkan anak panahmu ke saya, ke arah saya, bacalah Bismillah Rabba hadzal rijal atau Bismillah Rabba hadzal syabab. Dengan nama Allah, Tuhannya anak muda ini. Itu mantranya. Kalau jangan baca mantra itu, insya Allah engkau bisa bunuh saya. Betul. Dibawa ke lapangan, semua orang dikumpulkan. Yang sakit-sakit sembuh-sembuh tadi ikut melihat. Tabib yang sedang mengobati dia yang telah berjasa mau dibunuh.
lihat. Lalu dia baca mantra itu. Dengan nama Allah, Tuhannya anak muda itu dipanah, kena kepalanya, nancep di pelipisnya, nancep, dipegang, lalu anak muda itu meninggal. Saat anak muda itu meninggal, satu penduduk negeri itu semuanya beriman kepada Allah. Semuanya tidak ada yang beriman, gara-gara dengar mantranya raja. Baru kemudian dikasih tahu sama salah satu penggawa istana, Raja, tahu nggak? Apa yang kau lakukan ini telah membuat semua orang menjadi beriman kepada Tuhannya anak muda itu. Maka raja semakin marah, digalilah parit tadi. Kutilah ashabul ukhdud, digalilah parit-parit, dikasih api. Semua yang tidak mau keluar dari agamanya tetap beriman kepada Tuhannya anak muda tadi, dimasukkan ke dalam parit yang penuh dengan nyala api. Sampai datang seorang wanita gendong bayi, gak mau keluar dari agamanya, akan dicemplungkan, ibunya agak dredeg. Bayi yang masih bayi, belum bisa ngomong, tiba-tiba berkata, ibu bersabarlah, kita dalam kebenaran. Maka ibunya mantap, baru kemudian didorong jatuh ke dalam api itu, dalam parit itu. Itulah kisah ashabul ukhdud yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Nah sekarang apa bacaan anak muda itu doanya ketika dikepung oleh Densus 88? Cuman persoalannya, saya khawatir sing teko ini juga ono Densus 88. Jadi ngerti doanya, payah juga ini ya. Coba dilihat kanan kiri ada intelnya enggak? Aku curiga itu adalah intel ini. Intel itu laporan. Doanya gini. Doanya begini. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya, kita baca bareng-bareng. Ikuti saya dulu ya. Allahumma kfinihim. Allahumma kfinihim bima syi'ta. bima syi'ta. Allahumma kfinihim. Allahumma kfinihim bima syi'ta. bima syi'ta. Baca sendiri 3, 2, 1. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Lagi. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Lagi. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Itu doanya anak muda itu. Dua pahala. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan dikasih keselamatan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sholawat. Ya, sholawat itu juga membuat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sekarang itu kita tuh lagi digempur habis-habisan. Karena kalau dikatakan kalau hendak menghancurkan suatu peradaban, lakukan 3 hal yang kita semua sudah tahu. Yang pertama, hadmil usroh. Yang kedua, hadmit taklim. Yang ketiga, isqatul qudwah. 3 hal ini cara untuk menghancurkan peradaban suatu bangsa. Pertama, hadmil usroh. Hancurkan keluarga-keluarga yang ada di negeri tersebut. Cara menghancurkan keluarga-keluarganya bagaimana? Buatlah perempuan-perempuannya, ibu-ibunya itu malu menjadi ibu rumah tangga. Sehingga mereka lebih bangga ketika menjadi wanita karier. Sehingga bangga menjadi wanita yang bisa cari duit sendiri. Pak, percayalah, perempuan itu kalau pintar cari duit sendiri, gaya. Pasti laki-lakinya dikangkangi. Betul, perempuan itu kodratnya itu kecenderungannya pada harta, sementara laki-laki pada wanita. Itu kodratnya begitu. Makanya wanita itu sudah pakai perhiasan. Tapi nek laki-laki ngobrol mesti sing dibahas poligami. Mesti arahnya ke sana. Mesti arahnya ke sana. Mesti arahnya ke sana. Emang laki-laki ini kecenderungannya wanita, perempuan pada harta. Makanya kalau jenengan punya istri yang penghasilannya lebih daripada jenengan, pasti jangan diremehkan oleh istri jenengan. Pasti. Saya alami sendiri. Dalam rumah tangga, dulu istri saya cari duit sendiri. Pinter banget dia cari duit lewat online, bisnis online itu. Penghasilannya jauh di atas saya. Tapi gaya-gaya gue, wong wedok. Di rumah tangga itu, wah, koyo neraka. Betul, nggak nikmat rumah tangga. Saya tanya halus, jawabannya nyelkop. Gantian, besok dia ngomong halus tak jawab, nyelkop juga. Jadi akhirnya besok-besok berantem, bertengkar. Wah, wis pokoknya ribut terus. Dia merasa berkuasa. Pergi kemana, tinggal ngambil mobilnya, bawa pergi dia. Gak usah ngomong sama suaminya. Padahal durhaka toh, istri keluar tanpa izin suami. Tapi ngerasa duitnya banyak. Lagi ribut sama suami, pergi. Gak ngomong sama suami.
Lagi marahan berantem kunci pintu, suami turunin jopo. Suami tidur di ruang tamu di luar. Perempuan ini gaya. Jenengan kalau punya istri penghasilannya lebih itu hati-hati. Saya bilang ke istri suruh keluar dari pekerjaannya, dari bisnisnya, gak usah. Biarkan Abi aja yang kerja. Sidik mangan orang mangan, yang penting kumpul, istilahnya gitu ya. Terus pokoknya sepiro-piro nih Abi dapat, dari situ kita syukuri. Karena wanita memang begitu. Sampai saking dulu pernah kondisi rumah tangga itu gak enak banget, gak nikmat sekali. Sampai saya pernah datang ke tempat beliau. Jadi subhanallah begitu ya. Ciri salah seorang hamba dicintai Allah adalah ketika dia bekerja dalam suatu pekerjaan, tetapi Allah memberi rezeki lewat jalan yang lain. Itu salah satu ciri Allah cinta seorang hamba. Bisnisnya air VO2, tapi rezekinya dari jalan yang lain, properti mungkin. Dari jalan yang lain untuk hibah tanah di Gunung Kidul, dapat lain apa? Itu caranya, cirinya Allah cinta kepada seorang hamba. Supaya apa? Tidak menyembah pekerjaan. Sebab ada orang yang dia itu bisnis sukses, dia bilang, nah saya sukses kan bisnis saya ini. Bisnis saya yang bikin saya sukses. Gara-gara bisnis ini saya bisa beli mobil. Gara-gara bisnis saya ini saya bisa begini begitu. Nah itu dia sudah nyembah pekerjaan. Jadi salah satu ciri Allah cinta seorang hamba, dia bekerja di suatu bidang, Allah kasih rezeki lewat jalan yang lain, supaya hatinya bergantung kepada Allah. Tawakal dohirnya kerja, tawakal batinnya terserah Allah mau ngasih rezeki lewat jalan yang mana. Sudah, maka tadi poin pertama, kalau istri masih pada kerja itu, kalau sifatnya wataknya udah mulai gaya-gaya di hadapan suami, suruh keluar dari pekerjaannya, dari bisnisnya. Dah, itu kalau enggak mesti akan begitu terus. Kedua, hadmit taklim, menghancurkan taklim ilmu, keilmuan. Ilmu itu dihancurkan, pendidikan dihancurkan. Dengan cara apa? Para pelajar, para murid, para santri dijauhkan dari adab menghargai guru. Ketika santri tidak ngerti adab kepada guru, nggak ngerti tata krama kepada guru, disitulah keberkahan ilmu tercabut. Sehingga kalau keberkahan ilmu tercabut, ilmu nggak bisa diamalkan. Ngaji kemana-mana ngaji, tapi nggak bisa diamalkan. Hidupnya tidak ada perubahan, sebab ilmunya tidak barokah. Coba sekarang, anak-anak sekarang sama guru kan kurang. Di sekolahan, halo Pak Guru, halo Pak Guru. Zaman dulu kan Pak Guru aja nunduk. Zaman dulu Pak Guru di meja kelas naruh pecinya, ditaruh, guru keluar ke belakang, semua diem nggak berani bergerak karena melihat pecinya Pak Guru. Zaman dulu loh. Sekarang Pak Guru naruh peci, uncang-uncang anak-anak. Sekarang loh. Makanya ilmu itu tidak barokah sekarang. Ketiga yang terakhir sudah ada. Yang ketiga, isqatul qudwah, menghancurkan tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama diciduk, dinisbatkan seorang teroris, orang yang keras, orang yang radikal, orang yang begini begitu, orang yang intoleran. Semua tokoh-tokoh agama sekarang jadi dibidik supaya orang tidak percaya kepada tokoh agamanya. Coba misalnya kayak kasus seorang ustadz ngomong wayang. Kalau dia cerdas, tidak usahlah gawe wayang-wayangan ustadz terus digawe begitu, malah memprovokasi, malah kelihatan jeleknya. Cukup kalau ada ustadz membahas tentang wayang dan dia nggak sepaham, ya sudah, dia bikin video sendiri, viralkan sendiri video yang isinya membahas tentang sejarah wayang begini, kenapa Wali Songo pakai wayang begini begitu, jelaskan. Jadi tanpa harus menjelek-jelekkan ustadz tersebut. Ini kalau ustadz itu ngomong begini, ustadz ini menjatuhkan begini, sing tepuk tangan PKI. Alhamdulillah, ustadz-ustadznya sudah berantem satu sama lain. Gak iso alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nek aku ya haleluya. Haleluya. Ya Allah, gitu. Jadi ustadz-ustadz itu difitnah begini, difitnah begitu, dihancurkan kepribadiannya, karakternya dihancurkan supaya masyarakat sudah tidak takzim lagi dan tidak percaya kepada pemuka-pemuka agama, kepada tokoh-tokoh agama. Sudah, kalau sudah 3 pilar itu hancur, hancur semua.
ibunya hancur, ibu senang tiktokan, ngarep handphone tiktokan dhewe. Wis gendeng kabeh ini guys. Ibunya kayak begitu, di rumah tangga sudah hancur. Maka doakan saya Pak, insya Allah Syawal besok kami pembukaan pendaftaran santri putri. Jadi kami buka pondok khusus untuk putri, mendidik mereka untuk jadi seorang ibu yang hebat, yang bisa melahirkan para mujahid-mujahid, mendidik para perempuan-perempuannya agar bisa menjadi istri-istri yang solehah. Tapi bukan saya yang ngajar. Saya ngajar tuh enggak kepengen nambah. Yang ngajar istri saya sama Ustazah Zakiyah dan beberapa ustazah yang lain. Saya ngasuh yang pondok putra, insya Allah yang di Kito Gati. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diselamatkan oleh Allah, rapatkan barisan semuanya. Demikian, bila taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.